Keluarga ini meminjam segalanya. Peminjam seringkali tinggal di bawah lantai rumah orang. Sebelum makan malam hari ini, saudari di lantai atas sedang membersihkan. Keluarga tersebut dengan cepat mengaktifkan alarm tingkat 1 dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Siapa sangka daya isap alat penyedot debu akan diarahkan langsung ke meja makan. Sedot anak kedua di rumah langsung ke langit-langit. Penyedot debu akhirnya berpindah ke lokasi lain. Anak kedua dalam keluarga itu beruntung bisa melarikan diri. Keesokan harinya ketika semua anggota keluarga telah pergi, dua saudara perempuan naik ke lemari es dan buka pintu lemari es. Tujuan datang ke sini, saya ingin meminjam es krim secukupnya. Pihak ayah juga tidak bebas. Rumah itu kehilangan aliran listrik. Dia bermaksud meminjam baterai radio untuk digunakan. Kakak perempuannya membuka tutupnya, dan langsung gunakan tangan Anda untuk mengeluarkan krimnya. Tapi aku tidak menyangka adik laki-lakiku menjadi lemah saat ini. Secara tidak sengaja mengunci adiknya di lemari es. Tanganku sendiri juga tersangkut di pintu. Momen kritis. Di sisi ayah, pengaitnya terpasang. Lakukan lompatan besar dan mendarat. Pinjam spons untuk melompat ke sabun di sisi yang berlawanan. Dia mengambil kain pel lagi. Segera geser ke perapian, menanjak dan menurun, akhirnya sampai di lemari es. Namun di luar dugaan, dia baru saja menyelamatkan putranya. Saat ini, seseorang pulang. Segera beritahu putra Anda untuk membawa baterai itu pulang kepada ibunya. Sedangkan saya naik ke mesin pembuat roti, ketika pemiliknya tidak memperhatikan. Berteriak keras dan merangkak ke dalam lemari es. Saudari di dalam juga mengikuti pipa itu. Merosot, betapa pintarnya. Saat ini, pemilik laki-laki ingin menambahkan es ke dalam jus jeruk. Menekan tombol ini terasa menyenangkan. Banyak gunung es yang berukuran sebesar batu. Es mengalir langsung ke arah ayah dan anak. Akhirnya sang ayah menggunakan seluruh tangannya untuk memblokir es. Kamu tidak apa-apa, tidak ada jawaban. Sementara pemilik laki-laki bertanya-tanya, tutup pintu lemari es. Gunung es kembali habis. Lolos dengan sempurna. Saat ini, sang ayah tidak menyalahkan putrinya. Serakah, pulang dan pasang baterai. Saat ini, rumah tersebut memiliki listrik. Yang datang pada malam hari. Putrinya mulai merasa gelisah lagi. Ambil lilin kecil. Gunakan kabel listrik untuk menyalakan lilin. Berencana keluar untuk bermain. Pergilah ke sudut. Injak gulungannya dan tarik seutas tali. Langsung menuju kamar putra pemilik laki-laki. Saya bermaksud untuk duduk di sini dan menonton TV dengan nyaman. Namun tiba-tiba anak laki-laki itu mematikan TV. Jika Anda tidak menonton, Anda tidak menonton. Bangun dan bersiap untuk pulang. Namun secara tidak sengaja menjatuhkan mainan. Melihat situasinya tidak baik, sembunyikan dengan cepat. Saat itu anak laki-laki itu mengambil kotak pensil dan mengejarnya. Namun ketika dia sampai di sana, dia tidak ditemukan. Dan begitu dia berbalik untuk mengambil lilin, anak laki-laki itu tiba-tiba muncul. Dan letakkan kendi di atasnya. Bawa pulang dan tuangkan ke dalam toples. Saat ini, anak laki-laki itu berbicara. Itu tidak akan merugikannya. Dan mereka, aku akan pindah rumah. Karena rumah yang ditinggalkan nenek mereka. Tidak ada kemauan, jadi si gendut akan mengusir seluruh keluarganya. Rumah tersebut kemudian akan dibongkar untuk membangun pabrik. Tidak ada jalan lain selain pergi. Jadi seluruh keluarga dikurung di dalam kotak oleh anak laki-laki itu. Pasang di mobil, keluarga pemilik pergi. Namun tiba-tiba keadaannya menurun. Pemilik laki-laki menginjak rem dengan sangat keras. Mobil bergetar, papan setrika memecahkan kotak itu. Saat ini, dua anak sedang digantung terbalik di bawah mobil. Sang ibu dengan cepat menggunakan radio untuk memanggil anak laki-lakinya untuk meminta bantuan. Namun di luar dugaan, ayah anak tersebut tidak berniat menghentikan mobilnya. Hanya sedikit lagi, berhasil menjatuhkan kedua anak tersebut dari bas. Tapi saat ini, roda itu langsung melewati tubuh adik laki-lakinya. Pada akhirnya, untungnya, anak laki-laki itu mampu bertahan di celah tersebut. Saat ini, mobilnya juga sudah melaju jauh. Tidak ada jalan lain. Kedua anak itu pulang dan menemukan peta itu. Ikuti peta untuk menemukan rumah baru Anda. Betapa pintarnya. Saat ini, pria gemuk itu membuka pintu dan masuk. Yang ingin dia temukan, itu adalah keinginan. Yang mana semua ini? Kebetulan kedua saudara perempuan itu menemukannya. Ikan goreng kaos kaki kucing buta, dia benar-benar menemukannya. Ambil langsung dan jalankan. Anda berhenti bicara, dia benar-benar menemukan keinginan yang tersembunyi di dalam. Keluarkan korek api dan bersiap untuk menghancurkannya. Pemantik api tidak berfungsi. Sekali lagi, dia sengaja menemukan sekotak korek api. Berbaliklah dan menakuti dirimu sampai mati. Kaki Will tiba-tiba tumbuh dan lari. Sang kakak tidak bisa mempercayai matanya. Sementara dia bingung, Wills ditarik ke dalam lubang angin. Di sisi lain, anak laki-laki itu mengunci mereka berdua di dalam kotak. Bersiaplah untuk kembali bersama untuk mencari anak itu. Namun di luar dugaan, kedua anak tersebut mencuri surat wasiat tersebut. Tapi sekarang, percakapan keduanya juga didengar oleh pria gendut itu. Ambil palu dan cungkil lantai. Langsung masukkan tangan Anda dan mulailah mencari.
Meraba-raba dan meraba-raba, aku menemukan adik laki-lakiku. Pada saat ini, saudari itu tiba-tiba melihat garpu di lantai. Ambillah dan tusuk pria gendut itu dengan menyakitkan. Oh, anak muda tidak punya kemampuan bela diri. Pria gendut itu dengan marah menghancurkan lantai. Namun tetap saja tidak ada yang ditemukan. Karena tidak punya pilihan lain, ia mengundang pembasmi serangga profesional. Jangan banyak bicara, pakar menyalakan mesin dan menyerang dinding. Langsung sobek obat di dalamnya. Kedua saudara perempuan itu melihat obat yang akan disemprotkan. Berlari demi hidupmu. Untungnya, mereka akhirnya berlari ke atas. Untungnya lolos. Usaha yang sia-sia, pria gendut itu menyentuh ahlinya. Akibatnya lupa mematikan saklar. Tiba-tiba meludahi semuanya ke wajahnya. Pakar itu segera melepas topengnya. Juga membawa ujung kumisnya yang membandel. Kedua orang ini sangat marah. Ambil palu dan hancurkan dinding. Hasilnya adalah pukulan telak yang berhasil menggaet sang adik. Para ahli menggunakan kekerasan. Teriakan dan adik laki-lakinya terlempar ke dalam bola lampu. Pria gendut itu mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa menangkapnya. Jadi, dia segera memerintahkan ahlinya untuk menyalakan saklar lampu. Saat berbicara, adiknya dipanggang sampai berasap. Pada saat ini, kakak perempuannya segera muncul. Buru-buru menurunkan pita pengukur untuk menyelamatkan adiknya. Pada saat ini, pria gendut itu mengeluarkan palunya dan bersiap untuk menyerang. Dalam hitungan detik, kakak perempuannya membuka saklar dan menarik pita pengukur. Sementara itu, pria gemuk itu memegang palu dan menghancurkan kabelnya. Memamerkan giginya dan menyeringai, dia tersengat listrik. Akhirnya, untungnya, sang ahli menekan tombol dan menyelamatkannya. Kedua saudara perempuan itu naik ke atap, berniat meluncur di sepanjang kabel listrik menuju rumah barunya. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melewati sebuah parit. Pada saat ini, sang ahli mengeluarkan pakaian adik laki-lakinya untuk dicium oleh anjingnya. Hasilnya, setelah mengikuti aroma tersebut, mereka menemukan dua saudara perempuan. Saat ini, keduanya sangat berhati-hati, namun secara tidak sengaja menabrak seekor merpati. Diserang dari depan dan belakang. Karena panik, adik laki-lakinya kehilangan satu kakinya, dan geser tabung ke bawah ke botol susu di bawah. Dua orang baru saja hendak naik dan menangkapnya. Kemudian seorang polisi menghentikannya, butuh banyak usaha untuk mengejarnya. Karena penasaran, saat ini, anjing ingin mencicipinya. Seperti apa rasanya adik laki-laki ini? Pengumpul botol susu juga datang, mengambil botol susu adiknya, dan masukkan dia ke dalam mobil van untuk membawanya pergi. Pada saat ini, saudari itu sangat menderita. Namun dia tidak mengetahui bahwa ada sesama manusia yang keluar dari selokan. Pemuda itu berkata dia bisa membantunya menyelamatkan adik laki-lakinya. Keduanya berlari mengejar truk susu. Kebetulan saja dilihat oleh anak laki-laki itu. Sementara itu, dua orang tiba di selokan. Berencana mengambil jalan pintas menuju gedung apartemen pabrik susu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, pertama-tama Anda harus memiliki alat yang bagus. Pemuda itu mengemudikan tangnya, keluarkan kembali helmnya yang diikat. Nyalakan api di sini, jatuhkan sabuk pengaman. Kedua orang itu menginjak pedal gas. Pada titik ini, mereka lepas landas. Truk susu juga telah kembali ke pabrik. Dua orang membuka tutup dan keluar dari penutup lubang. Namun saat ini, sang adik juga termasuk dalam lini produksi. Bagaimana dengan pria gemuk? Saat ini dia juga masuk. Keduanya buru-buru naik ke jalur produksi untuk menyelamatkan adik laki-laki mereka. Saat ini, anak tersebut juga membawa orang tuanya. Pemuda itu berhasil menjatuhkan tali ke dalam toples. Namun saat dia hendak menarik bayinya, talinya tidak sengaja putus saat menikung. Adik laki-laki di dalam vas itu menoleh. Namun dia tidak tahu bahwa dia telah dimasukkan ke dalam jalur produksi. Aliran susu menyembur ke bawah dan memenuhi botol. Sementara itu, sang adik ingin melarikan diri. Namun saya mengalami proses menutup-penutupnya. Harapan hancur total. Pria gendut itu ingin memecahkan vas untuk menangkap keduanya. Namun tak disangka pemuda itu melemparkan talinya. Digantung tepat pada pegangannya. Namun pada akhirnya, kedua pria itu berhasil berenang keluar. Pada saat ini, pegangannya ditarik ke bawah. Starter mesin, mengikuti pipa yang berderit. Aliran krim menyembur keluar. Segera, pria gemuk ini memiliki berat 300 pon. Berhasil dijatuhkan oleh dua orang. Melihat susu keluar, orang tua berpartisipasi bersama. Siapkan senjatamu dan tembakan kailnya. Akhirnya mencapai target dengan akurat. Sang ayah menarik tali dan meluncur ke bawah. Menendang botol susu, dan memecahkan vas itu seperti simaguang. Begitu saja, dia berhasil menyelamatkan putranya. Tapi saat ini, pria gendut itu bangkit dan mengambil surat wasiat itu. Panggil mobil untuk langsung menuju kantor izin untuk menyelesaikan prosedur. Pergi ke lobi kerja, temukan kantor yang sudah dibersihkan dengan cepat. Ketika saya membuka pintu dan melangkah masuk, saya tercengang. Ternyata ini hanya sebuah gudang. Pintunya juga terkunci, berbalik dan pergi. Namun dia terjatuh lagi. Melihat ke belakang, saya melihat tali sepatu seseorang diikat erat. Buru-buru membungkuk dan melepaskannya, tapi dia tidak mengharapkan hal itu.
Saat ini, ada jarum besar yang diarahkan padanya. Ayah anak itu melepaskannya. Segera percaya apa yang kakakku katakan padaku. Pihak lain melepaskannya lagi. Hancurkan insektisida. Semprotkan tepat di wajahnya. Di sisi ini, ayah dan anak adalah mengenakan pakaian pelindung. Dia bergegas masuk dan menyerang kakak laki-laki itu dengan ganas. Dapat membungkus bumi berkali-kali. Tapi rekaman kecil ini, sedangkan untuk pria gemuk 300 kg. Ini seperti melawan batu dengan telur. Menangkap keluarga beranggotakan 4 orang. Gunakan tempat sampah untuk mengunci orang-orang ini. Momen penting. Peminjam lain segera muncul. Tarik tali yang diikat ke kipas angin. Turunkan ke tanah dan paku ke tali. Lalu ikat seperti ini. Biarkan rekan satu tim di sisi lain menyalakan tombol kipas. Segera, sekelompok peminjam lemah dengan cekatan memegang kipas angin. Dan mengalahkan pria gemuk seberat 300 pon. Saat ini, semua peminjam di kota juga muncul. Selamat atas momen kemenangan ini. Maka, sang ayah secara khusus mengarang puisi yang ditujukan kepada pria gendut itu. Peminjam hanya meminjam, tidak merampok, dan bersembunyi di mana-mana. Ekor tikusnya ada sedikit api. Aku tetaplah aku, sudah menyebalkan.